Kenapa seluruh surga ikut bergetar? Sunyi, tidak ada serangan, tidak ada ledakan, tidak ada teriakan. Son Goku hanya berdiri diam di atas batu gunung Huago. Namun langit retak, aura tipis mengelilingi tubuhnya. Bukan Super Saiyan, bukan teknik khusus, hanya ki murni tenang, terkendali. Angin berhenti bertiup. Awan emas yang biasanya bergerak lembut, kini pecah menjadi pusaran liar. Di kejauhan, istana giok yang menggantung di langit mulai bergetar. Pilar-pilar putihnya mengeluarkan suara retakan halus. Para prajurit surgawi saling berpandangan. Apa ini gempa? Tidak, ini bukan getaran tanah. Ini berasal dari bawah. Kembali ke Gunung Huago. Goku menutup mata. Ia mencoba memahami dunia ini. Energinya berbeda dari alam semesta yang ia kenal. Lebih berat, lebih padat, namun bukan berarti ia tak bisa berdiri di dalamnya. Aneh, gumamnya pelan. Dunia ini seperti menekanku dari segala arah. Ia menarik napas panjang, lalu melepaskannya perlahan. Aura biru transparan menyebar seperti gelombang lembut. Tanah tidak retak, gunung tidak melawan. Namun langit berguncang. Di puncak surga, Sun Wukong berdiri di atas pagar emas istana giok. Tangannya memegang Ruiji ngubang, namun ia tidak menyerang. Matanya menyala. Senyumnya tipis. Jadi ini ki murnimu. Ia pernah merasakan tekanan dari surga. Ia pernah bertarung melawan ribuan prajurit surgawi. Namun tekanan ini berbeda. Ini bukan kekuatan yang memerintah. Bukan energi yang menekan dari atas. Ini seperti matahari kecil yang berdiri tegak di tengah dunia. Tenang, namun mustahil diabaikan. Di dalam aula utama istana giok, para dewa berkumpul. Sosok berjubah emas berdiri dari singgasananya. Jet Emperor menatap ke bawah melalui tirai awan. Dia tidak menyerang, tapi kehadirannya saja mengganggu hukum langit. Jawab salah satu dewa penjaga. Simbol-simbol surgawi di langit mulai bergetar. Kitab takdir yang melayang di atas altar utama terbuka sendiri. Lembaran-lembarannya bergetar cepat. Nama-nama bersinar lalu meredup. Namun satu halaman kosong. Tidak ada nama tercatat. Jade Emperor menyipitkan mata. Makhluk tanpa catatan. Kembali ke Gunung Huaguo. Goku membuka mata perlahan. Ia bisa merasakan banyak energi memperhatikannya. Kalian bisa keluar kalau mau, katanya santai. Angin berhenti total. Untuk sesaat, dunia seperti menahan napas. Tiba-tiba, langit terbelah. Cahaya putih turun membentuk lingkaran besar. Pasukan surgawi muncul di udara. Ribuan tombak giok diarahkan padanya. Goku mendongak. Wah, ramai banget. Wukong melompat turun, mendarat beberapa meter darinya. Kau benar-benar tak tahu kapan harus berhenti ya? Goku tersenyum. Aku cuma berdiri. Wukong tertawa kecil. Justru itu masalahnya. Aura Goku kembali berdenyut pelan. Pum! Bukan ledakan keras, namun gelombang halus menyebar ke segala arah. Awan-awan pecah seperti kaca tipis. Beberapa prajurit surgawi kehilangan keseimbangan di udara. Di dalam istana, retakan di pilar bertambah panjang. Kenapa seluruh surga ikut bergetar? Teriak salah satu dewa. Jet Emperor berdiri sepenuhnya. Karena dia tidak menggunakan energi dunia ini. Wukong menoleh pada Goku. Energi yang tak terikat hukum surga. Itu membuat langit tak mengenalinya. Goku menggaruk kepala. Maaf ya. Namun matanya kini berbeda. Lebih fokus. Ia merasakan tekanan meningkat dari segala arah. Surga mulai mencoba menyeimbangkan dirinya. Langit berubah warna. Emas menjadi putih terang. Simbol-simbol hukum surgawi muncul membentuk lingkaran raksasa. Tekanan turun seperti lautan yang jatuh dari atas. Tanah Gunung Huaguo retak. Kera-kera berlarian menjauh. Wukong berdiri tegak, tidak mundur. Apa kau akan melawan? Tanyanya pelan. Goku tersenyum. Kalau mereka mau bertarung, ya ayo. Tekanan semakin berat. Namun tubuh Goku tidak goyah. Aura biru mulai berubah. Lebih tajam, lebih sunyi. Bukan ledakan, melainkan ketenangan ekstrem.
Debu berhenti di udara. Angin membeku. Untuk sepersekian detik, segalanya diam. Mata Wukong membesar sedikit. Energi ini, Goku membuka mata. Tatapannya jernih. Tenang tanpa emosi, tanpa marah, tanpa senyum, hanya fokus murni. Langit berhenti bergetar. Sebaliknya, simbol-simbol hukum surgawi mulai retak dari dalam. Para dewa mundur tanpa sadar. Apa yang dia lakukan? Jade Emperor merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Bukan ancaman, bukan pemberontakan, namun potensi. Potensi yang tidak bisa dihitung oleh takdir. Wukong tersenyum perlahan. Jadi kau punya bentuk seperti itu juga? Goku tidak menjawab. Ia hanya berdiri. Namun keheningannya menekan lebih kuat dari ledakan apapun. Tiba-tiba, dari balik cahaya tertinggi langit, sosok lain muncul. Tidak mengenakan mahkota. Tidak membawa senjata. Namun auranya luas seperti samudra tanpa tepi. Langit membuka jalan untuknya. Bahkan, Jade Emperor sedikit menundukkan kepala. Wukong memutar tongkatnya pelan. Oh, mereka benar-benar memanggilnya. Sosok itu melayang turun perlahan. Tatapannya tertuju langsung pada Goku. Dan untuk pertama kalinya, aura Goku bergetar kecil. Bukan karena takut, melainkan karena pengakuan. Sosok itu berhenti di udara. Suara lembutnya menggema ke seluruh surga. Makhluk dari luar takdir. Ia mengangkat tangan perlahan. Jika kau ingin berdiri di langit ini, buktikan bahwa keberadaanmu bukan kehancuran. Wukong menoleh pada Goku. Sepertinya, ujianmu dimulai sekarang. Goku menarik napas panjang. Senyumnya kembali. Bagus, aku suka ujian. Langit bersinar terang. Energi dua dunia mulai saling mendekat. Dan tepat sebelum cahaya itu menyentuhnya, sosok surgawi itu menyebut satu kata yang membuat bahkan Wukong terdiam. Takdir. Cahaya meledak. Surga kembali bergetar. Langit ini tidak punya nama. Langkah pertama itu nyaris tak terdengar. Namun, ketika satu helai rambut emas melayang dari puncak gunung Huaguo, seluruh angin berhenti berembus. Di atas puncak tertinggi, Sun Wukong berdiri tegak. Tongkat emasnya Rui Jingubang berputar pelan di ujung jari. Senyumnya tipis. Matanya menyala seperti bara yang telah menunggu ribuan tahun untuk kembali berkobar. Energi itu, gumamnya, bukan dari tiga alam. Di Koki Goneng, jauh di bawah awan emas yang berputar lambat, Son Goku meregangkan bahu. Tempat ini keren banget, katanya ceria. Gunungnya tinggi, udaranya berat. Cocok buat latihan. Ia tidak tahu, atau mungkin belum peduli, bahwa setiap langkahnya memicu gelombang yang merambat hingga ke istana Giok. Para dewa saling berpandangan. Kitab-kitab takdir bergetar. Pilar-pilar langit memancarkan retakan halus. Bukan karena serangan, bukan karena amarah, hanya karena keberadaan. Ketika Wukong melompat, dunia seperti tertinggal setengah detik, satu lompatan, dan ia sudah berdiri di atas awan yang tak memiliki bayangan. Ini bukan surga. Bukan bumi, bukan alam bawah, ruang ini. Kosong, langitnya putih kebiruan tanpa batas. Tak ada matahari, tak ada bulan, tak ada arah. Seakan-akan seseorang menghapus nama dari tempat ini sebelum sempat ditulis. Menarik, bisik Wukong. Di saat yang sama, Goku merasakan sesuatu menariknya ke atas. Tanah di bawah kakinya berubah menjadi cahaya. Tubuhnya ringan lalu dalam sekejap. Ia berdiri di ruang putih yang sama. Goku melihat sekeliling. Teleport ya, siapa nih? Tepuk suara tongkat menyentuh lantai yang tak terlihat. Di hadapannya, berdiri sosok berbulu emas dengan mata menyala cerdas dan senyum menantang. Akhirnya, kita bertemu, ujar Wukong santai. Pemilik aura yang berisik itu. Goku tersenyum lebar. Keren. Kamu yang punya gunung itu. Ya, Wukong mengangkat alis. Gunung itu lahir bersamaku. Goku menggaruk kepala. Maaf ya kalau aku bikin berisik. Aku cuma mau latihan. Latihan? Mata Wukong menyipit.
Kau membuat surga retak. Untuk latihan, Goku tertawa kecil. Hehe, kebiasaan, Wukong memutar tongkatnya. Aku tidak suka. Surga panik tanpa alasan. Jadi, sebelum para dewa turun tangan, aku akan mengujimu sendiri. Goku langsung bersemangat. Serius? Wah, aku suka cara berpikirmu. Belum sempat kata terakhir selesai, bayangan Wukong menghilang. Goku mengedip. Sebuah tekanan menghantam sisi tubuhnya. Ia meluncur puluhan meter jika ruang ini punya meter. Cepat juga, gumam Goku, menahan senyum. Wukong berdiri di belakangnya, tongkat memanjang ribuan kali ukuran semula, membelah ruang kosong seperti garis emas tak berujung. Aku belum serius, ujar Raja Kera. Goku berdiri tegak. Aku juga belum. Aura tipis berkilau mengelilinginya. Bukan Super Saiyan, bukan Ultra Instinct, hanya Ki murni. Namun cukup membuat ruang tanpa nama itu bergetar. Untuk pertama kalinya, Wukong berhenti tersenyum. Energi itu berbeda. Bukan sihir tahu, bukan kekuatan Buddhis, bukan esensi iblis. Itu seperti api yang tak pernah padam bahkan setelah kematian. Wukong meniup sehelai rambutnya. Dalam sekejap, 1000 Wukong berdiri mengelilingi Goku. Wah, banyak banget, seru Goku kagum. 1000 tongkat menghujam bersamaan. Goku memejamkan mata. Detik itu, dunia melambat. Tubuhnya bergerak sendiri, menghindar, menangkis, berputar. Setiap bayangan yang disentuhnya lenyap menjadi asap tipis. Wukong asli menyipitkan mata. Refleks tanpa pikir, senyumnya kembali muncul. Bagus! Ia membesar, tingginya menjulang ribuan meter, memenuhi langit tanpa batas. Goku menengadah. Wah, kamu bisa gede juga. Ia tertawa, lalu berubah menjadi Super Saiyan. Rambut emasnya menyala. Cahaya memancar seperti matahari kecil. Langit kosong itu akhirnya memiliki warna. Benturan pertama sungguhan terjadi tanpa suara. Tongkat emas dan kepalan tangan bertemu. Gelombang tak terlihat menyebar dan untuk pertama kalinya, ruang tanpa nama itu retak. Retakan hitam tipis menjalar seperti kilat terbalik. Di Istana Giok, para dewa terdiam. Ruang ujian retak, bisik salah satu. Di puncak surga, kitab takdir membuka sendiri. 2 nama tertulis berdampingan. Goku, Wukong. Tak ada keterangan siapa menang. Tak ada akhir cerita. Seolah-olah takdir pun menunggu. Wukong kembali ke ukuran normal, mendarat ringan. Kau bukan dewa, katanya. Bukan iblis, bukan makhluk 3 alam. Goku tersenyum. Aku cuma petarung. Wukong tertawa keras. Sudah lama sekali aku tak bertarung tanpa aturan surga. Ia memutar tongkatnya sekali lagi. Tapi ini bukan pertarungan untuk menang. Goku memiringkan kepala, bukan? Ini ujian. Ujian apa? Wukong menunjuk retakan hitam yang kini melebar di langit kosong. Ujian apakah kau pantas berada di dunia ini, atau harus dikembalikan? Retakan itu berdenyut. Dari selanya, aura gelap merembes keluar, bukan dari surga, bukan dari bumi. Sesuatu yang bahkan Wukong tidak kenal. Goku menatapnya dengan mata berbinar. Jadi, itu musuh sebenarnya? Wukong tersenyum tajam. Mungkin. Tiba-tiba, suara rendah bergema dari dalam retakan. 2 nama, 1 takdir. Langit tanpa nama bergetar lebih keras dari sebelumnya. Retakan melebar. Siluet raksasa tampak di baliknya. Wukong mengencangkan genggaman pada tongkatnya. Goku mengepalkan tangan. Aura emasnya meningkat. Untuk pertama kalinya sejak pemberontakan melawan surga, Sun Wukong merasakan sesuatu yang mendekati kegelisahan. Dan untuk pertama kalinya di dunia ini, Goku merasa bukan sebagai tamu melainkan bagian dari sesuatu yang lebih besar. Wukong melirik Goku. Bagaimana, Saiyan? Mau lanjut ujian? Goku menyeringai lebar. Tentu saja. Retakan itu meledak menjadi cahaya hitam. Dan tepat sebelum semuanya tertelan kilatan tak dikenal, Wukong melangkah 1 langkah ke depan, berdiri sejajar dengan Goku. Bukan sebagai musuh. Belum. Tapi sebagai 2 legenda yang akhirnya berdiri di sisi yang sama, menghadapi sesuatu yang bahkan tak tercatat dalam 3 alam. Di detik terakhir,
Dari dalam celah terdengar satu kalimat yang asli. Hanya satu. Siapa yang dimaksud? Goku atau Wukong? Atau ada nama lain yang belum muncul?